Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali bersama Ibu untuk anak-anak kelas 12. Materi kita kali ini yaitu tentang geometri bidang datar. Jadi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa hal-hal yang harus kamu ketahui setelah mempelajari tentang bab ini, yaitu bab geometri bidang datar. Yang pertama, pengetahuan yang harus kamu dapatkan setelah kamu belajar kali ini yaitu kalian harus mampu menganalisis hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus serta sifat-sifat transformasi geometri. Ibu bahas sebentar. Kesebangunan dan kekongruenan ini sudah pernah diajarkan. Insya Allah kalian sudah tahu, ini ada di materi SD, bahkan SMP juga ada gitu ya. Kemudian antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan kosinus ini sudah kalian dapatkan. Untuk untuk yang jurusan IPA pasti sudah mendapatkan aturan sinus kosinus karena ini ada di materi peminatan. Kemudian untuk sifat-sifat transformasi geometri juga kalian sudah dapatkan, ada translasi, pencerminan, pergeseran, perbesaran, kemudian perputaran. Nah, di situ kalian coba ingat lagi bagaimana konsepnya. Sudah ada di video-video sebelumnya tentang transformasi geometri. Kalian ulang-ulang, kalian lihat kembali kalau kalian lupa. Kemudian keterampilan apa yang harus kalian miliki setelah kalian belajar di bab ini? Yaitu kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus serta sifat-sifat transformasi geometri. Jadi dalam kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang harus kalian capai. Kompetensi setiap mapel, setiap bab, setiap pelajaran pasti ada kompetensi dasar. Kalaupun Bapak Ibu guru kalian tidak menjelaskan kompetensi dasar apa yang harus dicapai, yang harus kamu tuntaskan dalam suatu pembelajaran, itu sebenarnya pasti ada gitu ya. Hanya saja mungkin Bapak Ibu gurunya melewatkan atau menganggap kalian sudah tahu kompetensi apa saja yang harus didapatkan gitu. Jadi kalau dalam belajar ini kalian tidak bisa menganalisis hubungan antar kesebangunan dan kekongruenan serta kosinus dan kosinus menurut aturan-aturannya, maka kalian belum dikatakan tuntas. Makanya ada dalam pembahasan itu KD-nya belum tuntas, yaitu KD itu kompetensi dasarnya kalian belum menguasai gitu ya. Oke, sekarang kita bahas langsung saja ke geometri bidang datar. Kita bahas dulu di situ tadi ada kesebangunan dan kekongruenan. Jadi untuk yang pertama kesebangunan, perhatikan dulu bangun berikut. Ini ada persegi panjang. Misalkan Ibu beri nama persegi panjangnya di sini A, sini B, C, D. Kemudian dia memiliki panjang misalkan di sini 6, di sini 3 cm ya. Oke ya. Jadi kesebangunan dan kekongruenan itu adalah hubungan antara dua bidang datar. Perhatikan dulu di sini yang pertama. Kemudian ada bangun yang kedua, misalkan Ibu kasih nama D, E, F, G gitu ya. Jadi di sini ukurannya misalkan 12, di sini 6 dalam sentimeter. Kemudian selanjutnya ada bangun ini yang warna ungu, misalkan Ibu kasih nama dari atas boleh H, I, C, K. Kemudian di sini panjangnya HI, panjangnya misalkan Ibu 7. Kemudian di sini misalkan 4 dalam sentimeter.
ada bangun lagi. Misalkan ibu kasih nama O P Q R, kemudian di sini panjang OP-nya atau panjang persegi panjangnya yang warna hijau, misalkan 14 cm, kemudian di sini 5 cm. Oke. Nah, dari perbandingan ini kita bandingkan segitiga persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang kedua, kemudian ada persegi panjang ketiga, kemudian ada persegi panjang keempat. Ini kita bandingkan masing-masing. Nah, oke. Jadi persegi panjang 1 dengan ukurannya tersebut panjangnya 6, lebarnya 3, dan persegi panjang 2 dengan panjangnya 12 dan lebarnya 6, ini dikatakan sebangun. Jadi segitiga ABCD dan segitiga DEFG ini dikatakan sebangun. Nah, sedangkan segitiga yang ketiga dan 4 dengan ukuran panjangnya yang persegi panjang yang pertama, yang ketiga panjangnya itu 7 cm, lebarnya 4 cm, kemudian persegi panjang yang keempat panjangnya 14, kemudian lebarnya 5, dan ini dikatakan tidak sebangun. Tidak sebangun yang ini sebangun. Sekarang kalian amati apa yang menyebabkan atau kira-kira apa saja syarat-syaratnya kenapa di sini bisa dikatakan dua persegi panjang ini bisa dikatakan sebangun, sedangkan persegi panjang yang di sini tidak dikatakan sebangun. Mungkin dilihat dari gambarnya, dilihat dari ukurannya, atau yang lainnya. Silahkan kalian amati, kalian jeda dulu penjelasan ibu, kemudian kalian amati dan mencoba menjawab kira-kira kenapa yang ini dikatakan sebangun dan yang ini tidak dikatakan sebangun gitu. Oke, setelah kalian mencoba mencari jawabannya, sekarang akan ibu jelaskan gitu ya. Di sini tadi segitiga A, B, C, D. Di sini 6, di sini 3, kemudian ada lagi segitiganya D, E, F, G, di sini 12, di sini 6. Nah, inilah yang dikatakan sebangun. Anak-anak, dikatakan sebangun jika kita amati dulu dari panjangnya. Panjangnya sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi AB bersesuaian dengan DE, BC bersesuaian dengan EF, gitu ya. Kemudian AD bersesuaian dengan DG, kemudian DC bersesuaian dengan GF, gitu caranya. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, AB perbandingannya dengan DE, kemudian ada lagi semua sisinya kita bandingkan. DC kita bandingkan dengan GF, kemudian BC kita bandingkan dengan EF, kemudian AD kita bandingkan dengan DG. Setelah itu kita lihat, kita sesuaikan panjangnya. AB berapa? AB panjangnya 6 banding 12. DC panjangnya 6 juga banding 12. Kemudian BC itu 3 banding
6, kemudian AD itu 3 juga banding 6. Kita sederhanakan di sini menjadi 1 banding 2, 1 banding 2, 1 banding 2, 1 banding 2. Nah, dari sini kalian amati ada polanya. Jadi pada sisi-sisi yang bersesuaian, Ibu ulang, pada sisi-sisi yang bersesuaian dia memiliki perbandingan yang tetap atau perbandingannya sama. Di sini Ibu bisa tuliskan kembali kalau dalam kata sebangun dapat dikatakan sebangun apabila perbandingannya sisi-sisi yang bersesuaian dia memiliki perbandingan yang tetap atau sama. Jadi di sini sudah terbukti perbandingannya sama, yaitu 1/2. BC sama dengan EF, kemudian AD sama dengan DG sama dengan 1/2. Jadi suatu dua buah bangun atau lebih dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang tetap atau sama. Nah, kemudian untuk yang tadi, untuk ini Ibu kembali ke halaman sebelumnya, maaf. Ibu kembali ke halaman sebelumnya ya, yang tadi ada segitiga 3 dan 4, itu coba kalian hitung. Kalian bandingkan bagaimana, astagfirullahaladzim, kenapa segitiga terus ya Ibu ya? Persegi panjang maksudnya. Jadi persegi panjang 3 dan 4. Coba kalian cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, apakah dia perbandingannya tetap atau tidak gitu. Sehingga tadi Ibu sudah simpulkan bahwa persegi panjang 3 dan 4 itu bukan sebangun gitu ya. Coba kalian bandingkan apakah benar kesimpulan itu atau Ibu kurang tepat menyimpulkannya gitu, setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang bagaimana dikatakan sebangun. Sekarang ini kita simpulkan, kalian pahami. Jadi 2 bangun atau lebih dikatakan sebangun jika memenuhi syarat 1. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai atau sama. Sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besarnya. Jadi kalau dia bangunnya bangun persegi panjang, maka bangun satunya lagi yang dibandingkan juga harus persegi panjang. Tidak boleh yang satunya persegi panjang, yang satunya segi 3. Kenapa? Ya bukan sebangun, karena dari sudutnya saja sudah pasti berbeda gitu. Kemudian kenapa tidak sebangun antara segitiga dan persegi panjang? Ya jelas, karena nanti kalau kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, tidak ada sisi yang bersesuaian, ya kan? Karena misalkan satunya persegi panjang, satunya segi 3. Misalkan sisi yang bersesuaian yang mana? Kalau ini dengan ini misalkan bangun pertama, ini bangun kedua. Bangun pertama ini sisi yang mau kita, ini yang bersesuaian di sini di mana? Tidak ada gitu ya. Jadi kita harus lebih jeli atau lebih cermat mengamati mana-mana yang dikatakan dengan sebangun gitu. Sekarang kita lanjut ke pengertian yang kedua, yaitu tentang kekongruenan. Kali ini kalian pahami dulu apa maksud sebangun dan kekongruenan, kemudian nanti akan Ibu kasih soal-soal yang harus kalian amati untuk lebih memahami lagi tentang kesebangunan dan kekongruenan, karena ini berkaitan dengan nanti kalian menyelesaikan dengan aturan sinus dan kosinus. Oke, sekarang kita ke kekongruenan. Oke anak-anak, jadi yang pertama yaitu ada bangun yang pertama ini, kita bandingkan yang sewarna ya. Ini bangun pertama, bangun datar yang kedua,
bangun datar yang pertama dengan bangun datar yang kedua yang warna kuning. Apakah ini kongruen? Ini tidak kongruen. Nanti kalian amati kenapa tidak kongruen. Tidak kongruen. Kemudian bangun yang kedua tidak kongruen. Bangun yang ketiga dia kongruen. Misalkan di sini A, B, C, D. Di sini adalah E, F, G, H. Kemudian di sini 8 sama 4, 6, 11 misalkan. Kemudian di sini misalkan A, B, C, D. Di sini 4. Di sini 6, maka di sini misalkan E, F, G, H. Di sini 8, di sini 12. Kemudian di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini bangun 3 dan 4. Ini 5 dan 6. Di sini 3, di sini 5, di sini 5, di sini 3. Oke, kalian bandingkan ukuran-ukurannya ini untuk yang warna kuning. Kemudian untuk yang warna putih bangun 3 dan 4 ukurannya kalian bandingkan. Kemudian untuk yang berwarna biru kalian bandingkan ukurannya. Ini yang warna biru dia kongruen, yang warna putih dia tidak kongruen, dan yang warna kuning tidak kongruen. Jadi kira-kira dari membandingkan bidang datar dari yang warna kuning, warna putih, dan warna biru, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa? Bahwa dua bangun atau putih dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukurannya yang sama. Ini yang warna kuning bentuknya berbeda, jadi dia tidak dikatakan kongruen. Kemudian di sini untuk yang berwarna putih dia bentuknya sama-sama seperti sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda. Dia lebih ke arah apa tadi? Ini lebih sebangun segitiga, persegi panjang 3 dan persegi panjang 4 ini dia sebangun, tetapi dia tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Kemudian untuk yang segitiga persegi panjang yang kelima dan 6 ini dia dikatakan kongruen. Kenapa? Karena ukurannya di sini 5, di sini juga 5, di sini 3, di sini 3. Jadi dikatakan kongruen dua bangun atau lebih apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama gitu. Ya, ini kalian pahami, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian kita coba mengerjakan soal dulu sebentar karena ini pertemuan pertama kita. Kita pelan-pelan dulu ya setelah kalian libur. Oke. Di sini ada persegi panjang ABCD sama PQRS. Diketahui untuk persegi panjang yang pertama, Ibu kasih persegi panjang pertama dan ini persegi panjang yang kedua. Di situ yang pertama diketahui panjangnya 8, kemudian tidak diketahui lagi yang lain. Kemudian untuk persegi panjang yang kedua diketahui
ada di situ diagonalnya 10 meter ya, maaf, 10 cm. Kemudian diketahui lebarnya 6 cm. Kemudian di sini kita cari apakah kedua bangun datar berikut ini, yaitu persegi panjang 1 dan 2 ini merupakan sebangun. Nah, caranya seperti apa? Kita selesaikan dulu. Yang di sini hanya diketahui 1 nih. Kemudian yang di sini diketahui 2 panjangnya, yaitu panjang diagonal dan kemudian lebarnya. Maka dari sini ini kita gunakan Pitagoras untuk mencari berapa panjang di sini. Oke. Kemudian kita lanjut saja pakai Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. PQ kuadrat, PR nya kuadrat 10 kuadrat dikurang QR nya 6 kuadrat, maka 100 dikurang 36. PQ kuadrat sama dengan 64. PQ nya sama dengan akar 64, maka didapat PQ nya sama dengan 8. Setelah dapat PQ nya 8, maka di sini 8 sama dengan di sini, maka di sini juga pasti 6 cm. Karena di sini 8, di sini 8 sama, di sini 6, di sini juga pasti 6 cm, 6 cm, di sini juga pasti 10. Jadi kedua bangun ini atau kedua persegi panjang ini merupakan bangun yang kongruen, gitu ya. Jadi Ibu harap setelah belajar ini kalian bisa membedakan, kalian bisa mencari perbandingan apakah dua bangun atau lebih dikatakan sebangun atau kongruen, gitu. Untuk hal-hal lain yang kalian belum pahami atau yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu, bisa melalui WA group atau media chat yang lainnya yang kalian punya di kontak Ibu, gitu ya. Oke. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap taati protokol kesehatan. Kalian belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.